Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Masih tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Pak Heru mau ingatkan kalian tetap di rumah, tetap cuci tangan sesering mungkin. Jikalau harus keluar rumah, ingat pakai masker, hindari kerumunan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama untuk PAK kelas 2, kalian belajar bersama Pak Heru. Di materi yang pertama dan kedua ini, yaitu tentang menghormati orang tua dan menghormati orang yang lebih tua. Jadi kita harus menghormati orang tua kita dan orang yang lebih tua dari kita. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan bernyanyi dahulu. Pak Heru berharap kalian di rumah juga ikut bernyanyi dengan semangat. Oke? Kita nyanyikan Bunda Tiara. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku, dipeluknya, serta dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku, dipeluknya, serta dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Kita akan ulangi sekali lagi ya. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku, dipeluknya, serta dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang, senang dipangku, dipeluknya, serta dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Ya, kita akan mulai pelajaran kita hari ini, tetapi sebelumnya kita berdoa. Engkau Tuhan kami yang sungguh amat baik. Ketika kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah hidup yang Tuhan selamatkan, kami bersyukur Tuhan. Pagi ini, saat ini, kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar tentang menghormati orang tua dan menghormati orang yang lebih tua dari kami. Tuhan tolong sehingga pelajaran ini dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan masuk ke materi, kalian tetap semangat, tetap konsentrasi, kita masuk ke materi. Jadi saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang menghormati orang tua dan orang yang lebih tua.
Di dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel. Ketika itu yang menerima Musa di Gunung Sinai, 10 hukum atau yang sering disebut Dekalog atau Dasatita. Ini adalah perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel, supaya kehidupan bangsa Israel semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Saat ini kita mau lihat 10 hukum Tuhan isinya apa saja. Yang pertama, 10 hukum Tuhan, jangan ada Allah lain. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui siapa tadi? Ya, betul, melalui Musa di Gunung Sinai. Yang pertama, Tuhan meminta bangsa Israel untuk tidak memiliki Allah lain. Yang kedua, bangsa Israel dilarang untuk membuat patung. Artinya ini dilarang untuk membuat patung untuk disembah, begitu. Yang ketiga, bangsa Israel dilarang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Jadi bangsa Israel harus terus mengingat dan mengkuduskan. Artinya setiap hari Sabat bangsa Israel tidak boleh bekerja. Mereka harus datang kepada Tuhan. Mereka harus beribadah kepada Tuhan. Kira-kira hukum yang kelima apa ya? Iya, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah hukum yang kelima. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. 9, jangan berbohong. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Coba kalian perhatikan 10 hukum Tuhan ini dari 1 sampai 10. Nah, ternyata dari 1 sampai 10 ini bisa dibedakan menjadi 2 atau dikelompokkan menjadi 2. Hukum Tuhan yang pertama sampai ke-4, ternyata ini mengatur bangsa Israel, mengatur umat Allah dengan Allah. Itu lihat, bisa dilihat ya. Kasih kepada Allah. Itu 1 sampai 4. Sedangkan 5 sampai 10 itu kasih kepada sesama manusia. Jadi yang ke-5 sampai 10 itu mengatur hubungan manusia dengan sesama. Kita mau fokus atau kita mau lihat di
Hukum yang kelima. Hukum yang kelima tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ternyata kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena di dalam hukum, 10 hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima, di situ ditulis bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu. Supaya apa? Supaya lanjut umur kita. Jadi ini adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Menghormati ayah dan ibu, menghormati papa dan mama. Ayo, siapa yang di rumah sering tidak mendengarkan papa mamanya? Menghormati orang tua itu caranya dengan mendengarkan dan melaksanakan nasihat serta perintahnya. Bersikap sopan dan tidak membantah. Ini bisa dilihat di Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Jadi menghormati orang tua itu dengan melakukan atau mendengarkan nasihat perintah orang tua. Ketika kalian bersikap sopan, ketika kalian tidak membantah, itu menghormati orang tua. Kita mau lihat pengajaran orang tua kepada anak-anaknya. Ternyata ada 2, pengajaran jasmani dan pengajaran rohani. Jadi orang tua itu memberikan pengajaran secara jasmani dan rohani kepada anak-anaknya. Kita mau lihat pengajaran orang tua kepada anak-anaknya yang jasmani itu seperti apa. Yang pertama, gambar apa itu? Iya, pinter. Ini adalah gambar anak sedang makan. Jadi pengajaran orang tua kepada anak-anaknya secara jasmani yang pertama itu contohnya mengajarkan kita bagaimana caranya makan. Pasti kalian diajari ya. Makan. Bagaimana harus sikapnya? Boleh jalan-jalan enggak? Boleh sambil lari-lari enggak kalau makan? Pasti diajari ya. Yang kedua, iya, membersihkan badan atau mandi. Itu juga ternyata waktu kalian masih kecil, kalian juga diajari bagaimana cara kalian mandi. Yang berikutnya, membersihkan rumah. Terus sekarang kita mau lihat pengajaran orang tua kepada anak-anaknya secara rohani. Kira-kira apa ya? Nah, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Caranya dengan mengajarkan berdoa. Pasti kalian setiap hari di rumah selalu berdoa ya. Bangun tidur, mau melakukan aktivitas, mau makan, mau tidur, dan mau apapun harus berdoa. Yang kedua, Tuhan
eh, orang tua mengajarkan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, orang tua kita pasti mengajarkan untuk kita mengasihi sesama. Pasti ya, orang tua itu ngajarinya untuk kita mengasihi sesama kita, tidak memusuhi. Jadi kalian kalau bermain dengan teman-temannya tidak boleh memusuhi, harus mengasihi. Orang tua juga senantiasa memberikan pengajaran kepada anaknya untuk belajar jujur, adil, benar, taat, setia, rajin, dan disiplin. Hukum Tuhan yang kelima, yang tadi menyuruh kita untuk menghormati orang tua. Orang tua itu bukan hanya ayah dan ibu, tetapi semua orang yang lebih tua. Contohnya, orang yang lebih tua di dalam rumah atau di dalam keluarga kita. Contohnya, kakek, nenek, paman, bibi, dan lain-lain. Kalau orang yang lebih tua di sekolah, ya bisa guru, satpam, Pak OB, atau karyawan yang lain. Itu adalah orang yang lebih tua di sekolah. Orang yang lebih tua di rumah atau di lingkungan rumah, iya, tetangga kita. Itu juga orang tua yang harus kita hormati. Jadi menghormati orang tua itu tidak hanya menghormati ayah dan ibu, tetapi menghormati semua orang yang lebih tua dari kita. Sekarang, setelah kalian menyimak dengan baik yang Pak Heru jelaskan, sekarang Pak Heru memberi tugas kepada kalian. Yang pertama, 10 hukum Tuhan diterima oleh Musa di gunung apa tadi? Yang kedua, 10 hukum Tuhan disebut juga titik-titik atau titik-titik. Nah, ini jawabannya 2 ya. Yang ketiga, tuliskan bunyi hukum Tuhan yang kelima secara lengkap. Secara lengkap loh ya. Tidak boleh hanya sedikit tadi, tetapi ditulis secara lengkap. Yang keempat, sebutkan 2 cara menghormati orang tua. Coba kalian tulis bagaimana caranya menghormati orang tua. Tadi sudah Pak Heru jelaskan bagaimana caranya. Dan yang kelima, soal yang kelima, sebutkan orang yang lebih tua di lingkungan sekolah. Nah, coba kalian kerjakan di bukunya. Nanti kita bahas bersama-sama. Pak Heru kasih waktu untuk kalian mengerjakan terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan menutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena penyertaan-Mu, karena pertolongan-Mu, kami boleh menyelesaikan pelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah pelajaran yang kami terima benar-benar kami mengerti, terlebih Tuhan dapat kami aplikasikan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.